Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita pujikan pujian mengenalmu.
menjadi kerinduan kami kepada Tuhan, kepada Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan segala keajaiban. Kami rindu, kami datang di tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau, karena setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hati kami penuh ucapan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, karena segala anugerah, kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, menikmati hari yang baru, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, biarlah dari dalam lubuk hati kami boleh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan di hadirat-Mu, semuanya boleh membawa dupa yang harum di hadapan Engkau. Engkau kuduskan kami, Engkau layakkan kami ya Tuhan. Biar sukacita surga itu memenuhi di dalam setiap hati kami, pribadi lepas pribadi. Menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau urapi, Engkau pakai mereka dengan hikmat, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Semuanya ya Tuhan boleh melayani pekerjaan-Mu dengan segala ketundukan dan ketaatan mereka, dengan segala ucapan syukur mereka kepada Engkau. Mereka melayani pekerjaan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudara kami yang dalam perjalanan yang masih ada di rumah, bawa mereka untuk mereka boleh datang di tempat ini, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Mungkin di antara mereka ada yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan iman percayanya kepada Engkau. Ada yang kekurangan, Tuhan yang mencukupi. Ada yang lemah, Tuhan yang menguatkan. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini, kami akan membawa kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita, kami mau memuji, mau menyembah, kami mau memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, saya persilakan duduk kembali. Saya yakin dan percaya di sini kita semua sedang berbahagia, saudara-saudara. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita pujikan begitu besar kasih Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuka miskin dan menjadikan kaya. Amin. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya,
bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Angkat tangan, ya la 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 la. Aku cinta Yesus, ya la 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 la. Aku cinta Yesus, ya la 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 la. Aku cinta Yesus, ya la 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 la. Aku cinta Yesus. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa biarpun langit akan bergoncang, Tuhan Yesus tetap cinta kita? Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian selanjutnya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Penuh sukacita sekali ya saudara-saudara. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian di firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita renungi betapa
betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Iya, Yesus. Apapun yang kita alami, selalu ada kesempatan baru untuk kita. Selalu baru, selalu baik untuk kita semua. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku puji, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Silakan jemaat saja. Ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji. Yes. Ku mau menyembah. Ini penyembahan kami, Tuhan. Ku selalu sembah. Kami datang, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Haleluya Yesus. Kami berbahagia menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Tidak ada henti-hentinya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami anak-anak-Mu Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi pembelajaran untuk kami Tuhan, dapat menjadi berkat untuk kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat menjadi lentera dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami. Kami terima firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Waktu dan tempat saya persilakan. Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, karena tanpa kemurahan Tuhan Yesus saya tidak akan berada di tempat ini pada pagi hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu yang kembali menyediakan waktu buat saya untuk menyampaikan berkat firman Tuhan di tempat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua tim pelayan Tuhan, baik yang di belakang, Aser, multimedia, sound system, juga teman-teman PAW yang di depan yang sudah memimpin kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari bersukacita. Amin, puji nama Tuhan. Beberapa minggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Dan 2 minggu, 3 minggu yang lalu mungkin ya, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta. Dan biarlah kita merayakan 2 momen yang indah ini tidak hanya kita melewatkan saja, tetapi biarlah kita simpan dalam hati bahwa dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu, kita memiliki kepastian, kita mempunyai kepastian bahwa kita mempunyai Yesus Kristus yang luar biasa, yang sungguh ada untuk kita. Dan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu menandakan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Yesus itu memberikan kepastian, Dia tidak hanya lahir untuk kita, Dia tidak hanya mati sebagai kita, Dia tidak hanya bangkit untuk kita, tetapi Dia naik ke surga untuk kita semua. Dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, bagaimana kita memiliki kepastian, dan biar kita simpan dalam hati, kita ini berharga loh di mata Tuhan. Saya ulangi, kita ini berharga dulu di mata Tuhan. Buktinya apa? Sebelum Yesus naik ke surga, jauh sebelum itu Yesus ngomong sama murid-muridnya kan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari, menyediakan tempat bagi kita semua. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga yang kita peringati sebulan yang lalu, itu menandakan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan ketika Yesus menyediakan tempat untuk kita, artinya kita berharga di mata Tuhan. Contohnya gini, kalau ada tamu ke rumah misalnya, kita kan pasti menyediakan segala sesuatunya kan? Menyediakan tempat, menyediakan makanan dan lain sebagainya. Karena apa? Kita menghargai tamu kita. Perhatikan kata menyediakan dan menghargai. Dan ketika Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita, kita berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, izinkan saya mengatakan apapun latar belakangmu, apapun itu, mungkin engkau merasa kurang pintar, engkau merasa kurang layak, engkau merasa kurang kaya, engkau merasa kurang mampu, atau apapun itu, izinkan pagi hari ini saya mengatakan engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dari peristiwa Pentakosta yang kita peringati beberapa minggu yang lalu, kita juga mendapati bahwa Yesus itu sungguh luar biasa. Yesus memberikan penolong yang lain, meninggalkan penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita, menghibur kita.
dan bahkan menginsafkan kita. Bukankah itu fungsi dari Roh Kudus? Menolong, menghibur, mengarahkan, menuntun, dan juga menginsafkan kita. Yohanes pasal, tidak usah dibuka, Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 11, di sana dikatakan, Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, menginsafkan dunia akan kebenaran, dan menginsafkan kita semua akan penghakiman karena penguasa dunia sudah dikalahkan. Roh Kudus menginsafkan kita, Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita ini, orang-orang yang percaya Yesus ini, menginsafkan kita akan dosa. Ada berapa banyak yang merasakan ketika kita, kedagingan kita ini kan luar biasa ya. Ketika kita ingin melakukan sesuatu hal yang itu bertentangan dengan firman Tuhan, yang mendukakan hadirat Tuhan, ada berapa banyak yang dalam diri kita, Roh Kudus menuntun kita, menginsafkan kita, ojo gitu, ngerti ojo, jangan gitu kan. Ada yang ngerti ngentit di sini? Ngerti maksudnya ngentit? Ngentit ini bahasa Ibrani, Pak. Ada berapa banyak yang tergoda untuk ngentit, tetapi ada berapa banyak yang merasakan ada dorongan dari dalam dirinya, jangan, ojo. Itu Roh Kudus menginsafkan akan dosa. Dulurnya ngentut. Ngerti ngentut? Mohon maaf, ngentut dosa enggak? Enggak ya, kesehatan perut. Tapi kalau di depan umum, di dalam seperti sekarang ini, itu enggak sopan. Sementara Roh Kudus itu sopan. Dan saya berdoa kita semua adalah anak Tuhan yang diinsafkan oleh Roh Kudus akan dosa. Menginsafkan kita akan kebenaran. Itu salah satu fungsi Roh Kudus juga. Loh, kebenaran kok diinsafkan? Kebenaran siapa yang dimaksud? Kebenaran manusia ini loh Bapak Ibu saudara-saudari. Tanpa sadar, kebenaran yang kita pikirkan, yang kita anggap benar itu ternyata salah di mata Tuhan. Ada yang suka bola? Ada yang suka sepak bola? Mungkin setahun yang lalu waktu itu saya di Malang, ngopi sama temen, sama istri saya juga, sambil nonton siaran langsung. Waktu itu Piala Asia U23 kayaknya, Indonesia masuk semifinal kayaknya, melawan Uzbekistan. Nah, sebelum babak pertama selesai itu, Indonesia sempat ngegolkan loh. Sempat mencetak gol. Semua pemain Indonesia bersorak. Sore di kafe juga sorak-sorai semua termasuk saya. Tapi tidak lama kemudian wasitnya gini. Ya kan? Ini apa namanya? Yang ngerti bola pasti tahu nih. VAR itu. Lah dilihat VAR sama wasitnya, lo ternyata offside. Tidak jadi gol. Lah ini loh, kebenaran manusia ini loh yang diinsafkan oleh Roh Kudus. Tim Indonesia pada saat itu merasa, oh ini benar, ini gol. Sementara wasit ngomong, ini tidak gol. Kebenaran manusia ini tidak mutlak. Dan izinkan saya mengatakan, Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran yang mutlak, yaitu apa? Kebenaran atas firman Tuhan. Kebenaran berdasarkan Tuhan. Ada berapa banyak kita yang merasa lebih pintar, menganggap diri kita lebih benar. Kita merasa lebih pengalaman, kita menganggap diri kita ini paling benar. Atau ada berapa banyak kita yang malah nggak tahu, tapi ngengkel, dan kita anggap diri kita paling benar. Paulus juga menuliskan, kita buka dulu dia nih, di 2 Korintus pasal, saya belum masuk khotbah saya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini masih pendahuluan ya, pendahuluannya agak panjang nggak apa-apa. Kita akan berbicara tentang Roh Kudus pada hari ini. 2 Korintus pasal 15 ayat 10. Di sana dikatakan, kebenaran-kebenaran menurut manusia ini harus dirobohkan, kata Paulus seperti itu. Kita buka 2 Korintus. Ayat 15 kalau gitu kebalik. Korintus 10 ayat 15. Kebenaran-kebenaran manusia ini tidak mutlak. Kebenaran-kebenaran yang dibangun oleh ego atau apapun itu. Itulah sebabnya sekali ini,
2 Korintus 15 ayat 10. Kalau gitu 1 Korintus. Saya buka dari sini aja deh. 2 Korintus kayaknya, 2 Korintus. Dua Korintus pasal 10 ayat 5. Maaf. Nah ini dia. Kami mematahkan setiap siasat orang yang merobohkan setiap kubu. 10 ayat 5. Nah ini dia. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Berhenti dulu sampai sini. Paulus menuliskan, kami mematahkan setiap siasat dan merubuhkan setiap kubu. Kebenaran manusia, kebenaran yang tidak mutlak ini harus dirubuhkan. Karena dibangun oleh keangkuhan. Aku paling jago, jadi aku paling benar. Ya kan? Aku paling pintar, aku paling benar. Dan kebenaran inilah yang harus dirobohkan. Untuk keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan Roh Kudus menginsapkan kita akan kebenaran dan menuntun kita menuju kebenaran kepada Kristus. Bapak Ibu Saudari, bahkan ketika itu nyerempet sama firman Tuhan, kadang kita ini salah dalam berpikir dalam ini benar dan ini tidak benar. Contoh ya. Ada ayat mengatakan tirulah semut yang bekerja begitu rajin, intinya gitu kan. Ada ayat seperti itu kan. Lantas engkau melupakan waktu untuk Tuhan karena ayat ini. Oh aku harus bekerja keras, minggu pun aku bekerja keras. Ke gereja Pak, enggak, buka toko. Tetapi engkau melupakan susah payah, tidak berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kebenaran-kebenaran seperti inilah yang diinsapkan oleh Roh Kudus. Ada satu kebenaran lagi yang orang melihat karena ego mereka mungkin memandang salah satu, ini sesama kita loh. Sesama anak Tuhan, Kristen, tentang Roh Kudus juga. Ada berapa banyak golongan-golongan yang memakai ayat, yang melihat ini adalah sebuah kebenaran menurut mereka, menurut golongan-golongan itu. 1 Korintus 14 ayat 22, kali ini tidak salah kayaknya. 1 Korintus 14 ayat 22. Ada berapa banyak mereka mengecam kita yang berbahasa lidah, berbahasa roh. 22, ayat 22. Di sini dikatakan, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Lah, perhatikan baik-baik. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Kita sering menjumpai, bahkan sering sekali di debat, sesama kita sendiri bahkan. No, kamu berbahasa roh, berbahasa lidah. Lihat ayatnya 1 Korintus pasal 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Tandanya apa? Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Ketika engkau berbahasa roh, engkau berarti golongan orang yang tidak beriman. Bernubuato, supaya kamu menjadi tanda orang yang beriman. Padahal Paulus menuliskan pada saat itu adalah untuk menggambarkan, untuk mengkilas balikan pada saat pertama kali Pentakosta dicurahkan oleh Tuhan, pencurahan Roh Kudus,
kepenuhan Roh Kudus, bagaimana mereka berbahasa lidah dan orang-orang yang tidak mengenal bahasa mereka menjadi mengenal bahasa mereka karena mereka berbahasa dengan bahasa mereka. Maksudnya seperti ini. Karena itu karunia bahasa roh yang diterima oleh murid-murid Yesus pada saat itu pada hari Pentakosta adalah tanda bukan untuk murid-muridnya, tetapi untuk orang-orang yang mendengar sehingga 3.000 orang bertobat pada saat itu. Ini maksud ayat ini. Bukan orang yang berbahasa roh berarti tidak beriman, tetapi ketika pada saat itu murid-murid Yesus berbahasa lidah, mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak mereka kuasai sebelumnya, dan orang-orang yang dari bahasa lain mengerti bahasa itu, mereka bertobat. Mereka yang tidak beriman menjadi bertobat karena bahasa lidah ini. Ini maksud itu, ayat ini. Dan inilah kebenaran yang diinsapkan oleh Roh Kudus. Bukan kebenaran manusia. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Roh Kudus juga menginsapkan kita akan penghakiman. Karena penguasa dunia sudah dikalahkan. Ada berapa banyak yang sering diintimidasi. Aduh aku enggak layak melayani Tuhan. Aduh masa laluku enggak benar. Ada berapa banyak yang masih sering mendengarkan intimidasi. Padahal penguasa dunia yaitu iblis sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Iblis bisa memakai siapapun untuk mengintimidasi engkau. Iblis bisa memakai istrimu mungkin, anak-anakmu mungkin, saudara-saudaramu mungkin. Iblis bisa memakai teman sekantormu mungkin untuk mengintimidasimu sehingga engkau beranjak dari jalan Tuhan. Dan fungsi Roh Kudus menginsapkan ini semua. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan satu hal saya mulai akan masuk dalam khotbah saya. Satu hal yang penting. Fungsi Roh Kudus adalah memberikan kuasa untuk kita. Kita siapkan di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Fungsi Roh Kudus yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita anak-anaknya. Ku diberi kuasa oleh Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah panjinya. Sudah ketemu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Ayat 2. Sampai pada hari ia diangkat ke surga, sebelum itu ia telah memberi perintahnya untuk melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku akan mati sebab ayat 5 sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7, jawab Yesus kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui bahwa masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8, tetapi kamu akan menerima kuasa, perhatikan baik-baik ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya ulangi ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Yesus di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berhenti dulu sampai di sini, tetap ditampilkan ayatnya, enggak apa-apa. Bapak Ibu Saudara-saudari, fungsi Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menjadi apa?
Saksi-saksi Kristus. Kok enggak ada yang amin? Enggak mau diberi kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kuasa untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi-saksi Kristus itu seperti apa sih? Menyembuhkan orang sakit, Pak, seperti Yesus, betul. Mengusir setan, Pak, seperti Yesus, betul. Mengadakan segala tanda mukjizat seperti Yesus, betul. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, engkau akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada yang pernah aku buat. Dan ini adalah kuasa diberikan oleh Kudus. Tetapi pagi hari ini saya izinkan saya mengatakan, enggak usah muluk-muluk dulu. Ya, enggak usah terlalu tinggi dulu. Menjadi saksi Kristus, bukankah Yesus itu adalah kasih? Apakah engkau sudah menjadi saksi Kristus yang mengeluarkan kasih dalam hidupmu? Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah engkau sudah menjadi saksi Kristus dengan mengasihi satu sama lain? Atau masih ada yang plerak-plerok sana sini? Atau ada yang masih kepahitan sama mertua? Atau ada yang masih kepahitan sama mantu? Atau bahkan suami istri saling bertengkar satu sama lain sepanjang hari? Pertanyaannya, apakah itu saksi-saksi Kristus? Enggak usah muluk-muluk dulu menyembuhkan orang. Enggak usah muluk-muluk dulu mengusir setan. Jadi saksi Kristus dengan menandakan kehidupanmu ada kasih. Dan izinkan saya mengatakan, ini bukan dimulai dari rumah. Lantas ketika di rumah bagus, di lingkungan yang lebih luas. Enggak. Ini juga kebenaran yang juga diinsapkan oleh Roh Kudus loh. Kadang kita memakai ini sebagai untuk membenarkan diri kita, untuk sembunyi ketika ada panggilan untuk melayani. Ada berapa banyak yang bilang, Aisyah melayani Tuhan yuk. Enggak, Pak, saya tak melayani di rumah dulu, kan ada ayatnya. Jadilah saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria. Bukannya Yerusalem yang menandakan rumah kita, lingkungan yang lebih kecil. Yudea itu yang lebih besar, betul. Samaria yang lebih besar lagi sampai ke ujung bumi. Tetapi izinkan lihat, saya mengatakan lihat baik-baik, tidak ada kata mulai di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ada kata mulai di sana? Tidak ada. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tidak ada kata mulai di Yerusalem. Tetapi ada berapa banyak kita sembunyi dari ayat ini untuk enggan melayani. Oh, saya tidak melayani dulu, Pak. Saya melayani dari rumah dulu. Oh, Pak, saya tidak mau terlibat menjadi saksi Kristus di gereja melayani Tuhan. Saya mau membereskan diri saya dulu karena mulai dari Yerusalem dulu, Pak. Ini Yerusalem kan, gitu kan? Tidak ada kata mulai loh. Ada berapa banyak kita menjadi anak-anak Tuhan yang faktanya angin-anginan. Faktanya angin-anginan, tidak mau full sepenuh hati menjadi saksi Kristus, masih angin-anginan dengan berlindung dari ayat ini. Oh, biar diriku selesai dulu. Padahal dia angin-anginan, saya angin-anginan. Kalau angin barat itu masih enak, Bapak Ibu saudara-saudari. Angin timur juga masih enak. Angin selatan kadang semilir-semilir, ya kan. Yang repotnya ini angin utara. Kenapa? Susah diutarakan. Masih angin-anginan. Tidak mau jadi saksi Kristus, tetapi menjadi anak Tuhan yang angin-anginan dengan berlindung dari ayat ini. Dan saya berdoa kita semua diinsapkan oleh Roh Kudus, bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dalam arti yang paling dasar saja, mencerminkan ada Kristus dalam hidupmu. Dan juga diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk melakukan tanda-tanda mujizat, termasuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan mujizat-mujizat yang lain. Amin, Bapak Ibu saudara-saudari. Dan pagi hari kita akan membahas, Lukas menulis kisah para rasul ini. Menurut saya bukan suatu kebetulan dia menuliskan ayat 1 sampai 7 sampai 8 yang kita baca tadi.
Dan bila kita lihat dari apa yang Lukas tulis ini, biar kita simpan dalam hati bagaimana kita anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus dalam diri kita diberi kuasa. Yang penting kita harus bagaimana. Kita mulai di ayat yang pertama ya. Ada 3 hal yang akan saya bahas, tidak lama. Satu hal pertama, kita baca mulai dari ayat pertama. Hai Theophilus, Theophilus ini juga tidak jelas siapa Theophilus ini. Ada yang bilang ini adalah seorang bangsawan Roma, pejabat di Roma sana. Ada yang juga bilang bukan. Kalau dari nama, arti namanya sih orang yang mencintai dan cintai Tuhan ya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, Lukas menulis seperti itu. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Seperti itu sampai sini. Aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kedua, sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul yang dipilihnya, ayat 3, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup, Yesus hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Perhatikan kerajaan Allah. Berhenti dulu sampai sini. Hal yang pertama, bagi engkau saksi-saksi Kristus yang diberi kuasa oleh Roh Kudus adalah Lukas menuliskan, selalu yang dituliskan Lukas adalah Yesus. Aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Di ayat 3 terakhir, tentang kerajaan Allah. Hei saksi-saksi Kristus, satu hal yang pertama biarlah engkau simpan dalam hati. Ketika engkau menerima kuasa dari Roh Kudus adalah, tetap hanya Yesus yang engkau beritakan. Tetap hanya Yesus yang engkau muliakan. Ketika engkau menerima kuasa dari kuasa Roh Kudus, hei saksi-saksi Kristus, tetap hanya Yesus yang engkau beritakan, bukan dirimu. Ada berapa banyak yang menerima kuasa yang tadi saya bilang muluk-muluk tadi, yang ini memang bukan tidak mungkin, pasti kita peroleh karena kita percaya ada kuasa Roh Kudus memberikan kuasa pada kita untuk menyembuhkan orang sakit. Ada berapa banyak yang dikasih kuasa mendoakan orang sakit sembuh, yang buta berjalan, yang lumpuh melihat, yang tuli bicara. Yang ketawa berarti belum ngantuk, yang lainnya ngantuk ini. Ada berapa banyak yang mempunyai kuasa mendoakan orang dan orang itu sembuh, atau mendoakan segala sesuatu masalah. Ada jalan keluar ketika engkau sudah doakan. Ada berapa banyak lantas kegeeran. Oh, aku berkuasa. Sini, siapa lagi yang mau tak doakan? Apakah ini saksi-saksi Kristus? Harusnya saksi Kristus yang diberitakan adalah Tuhan Yesus. Ketika engkau mengadakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus, engkau hanya sebuah saluran. Engkau hanya seorang saksi yang menyalurkan, oh ini loh kebesaran Tuhan. Ketika engkau berdoa dan ada mujizat di sana, mendoakan orang maksud saya. Seperti tadi orang sakit disembuhkan. Ingat baik-baik jangan GR. Itu kuasa Tuhan Yesus. Kuasa yang diberikan juga oleh Roh Kudus. Bukan kuasamu. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi jangan GR. Itu hal yang pertama. Yang kedua. Ayat 4 tadi ya. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama mereka, berhenti dulu sampai di sini. Pada suatu hari ketika Yesus makan bersama dengan mereka, ingat peristiwa ini. Bagaimana Yesus ketika dia bangkit, lantas beberapa hari kemudian dia ngajak ketemuan murid-muridnya. Menemui murid-muridnya begitu kan. Lantas diajak sarapan. Ini peristiwa ketika Yesus menanyai Petrus itu loh. Petrus, apakah engkau mengasihi aku sampai 3 kali itu loh. Kan sebelumnya makan dulu, makan ikan bakar ya. Ini berbicara tentang apa? Yesus itu menghargai sebuah hubungan. Yesus itu mempunyai
mempunyai keinginan untuk terhubung pada satu sama murid-muridnya, dan saya percaya juga kepada kita saat hari ini. Hal kedua yang bila kita simpan, hai saksi-saksi Kristus, adalah tetap terhubung sama Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hubungan itu. Buktinya apa? Ia mengajak makan. Kita nanti kalau relasi, hubungan baik, sebelum ngobrol kan ngajak makan biasanya kan. Ini faktor penting dalam sebuah hubungan. Keakraban gitu intinya, bukan makannya, tapi keakrabannya gitu loh. Ada berapa banyak, hei saksi-saksi Kristus, yang menerima kuasa dari Roh Kudus, lantas engkau meninggalkan hubungan bersama Tuhan. Dan ketika itu kita jalani, sudah habis Bapak Ibu Saudara. Habis. Karena kita ini kan saluran tadi saya bilang ya. Saluran yang menyalurkan kuasa Kristus. Kita ini hanya saksi dan saluran. Ketika saluran itu dari keran sudah terlepas, apa guna sebuah selang kemudian? Sebuah selang bisa berguna ketika mancep sama keran dan keran itu diputar. Ketika selang ini lepas dari kerannya, apa guna sebuah selang? Ketika kita saksi-saksi Kristus terlepas dari hubungan bersama Tuhan, apa gunanya kita ini? Kita bukan lagi saksi-saksi Kristus. Tetap miliki hubungan bersama Tuhan. Hei saksi-saksi Kristus, ku terhubung denganmu. Ketika kita terhubung sama Tuhan, kita masih bisa tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang terakhir, sebentar lagi saya selesai, jangan khawatir. Sampai ayat 4 tadi ya. Nah kalau ini agak panjang. Pada suatu hari ketika ia makan yang tadi, bersama-sama dengan mereka, murid-muridnya, Yesus melarang, perhatikan kata melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saat itu ketika Yesus naik ke surga, ada 500 orang kurang lebih yang menyaksikan. Tapi sebelumnya kan Yesus ngomong, jangan meninggalkan Yerusalem kan. Tetapi ada berapa banyak yang tetap tidak meninggalkan Yerusalem. Ketika hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus diturunkan, cuma 120 orang. Lanjut ya, sebelum kita, ayat 5. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Hal ketiga, hai saksi-saksi Kristus yang biarlah kita simpan dalam hati adalah tetap taat dan jangan karepe dhewe. Tetap taat dan jangan karepe dhewe. Ngerti karepe dhewe? Suka-sukaku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Bener nggak lagunya nih? Kadang kita cuma suka-sukaku Tuhan, wis karepku Tuhan gitu kan. Hal ketiga ini berbicara tentang apa? Murid-murid Yesus pada saat itu sebagian besar taat. Mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Saksi-saksi Kristus, tetap taat dan jangan karepe dhewe, jangan semau kita sendiri, maksudnya seperti itu. Tetap taat. Ada cerita Bapak Ibu Saudara, ini kisah nyata loh, kisah nyata tapi benar-benar menggelikan menurut saya. Dan dari yang menggelikan ini saya menarik pelajaran, oh ternyata ini luar biasa. Teman saya punya ART itu asisten rumah tangga, pembantu di rumahnya yang baru. Seorang anak muda laki-laki, ya tugasnya itu ngepel, nyapu, ngepel dulu apa nyapu dulu? Benar. Ada yang bilang harus ngepel dulu katanya. Biar debunya ini tidak terangkat, katanya betul enggak ya? Pada waktu kami mau ngepel gereja itu kan ada yang bilang, Pak dipel dulu baru disapu. Loh biasanya kan nyapu dulu baru dipel. Biar debunya enggak naik, enggak ngenai alat-alat. Katanya bener enggak ya ini Pak?
Nggak tahu ini bener nggak enggak. Ya pokoknya tugasnya ngepel, nyapu. Ya ngepel lagi, betul Pak itu. Ngepel, nyapu, ngepel lagi, bersih. Wah, soro. Lantas kemudian cuci baju, ngerti kora-kora. Kora-kora ngerti ya, kora-kora juga. Setrika baju kalau sudah kering, kalau belum kering jangan disetrika, nanti bau. Ya. Lantas yang paling penting ya, Mas gitu. Paling penting setiap jam 4 sore nyirami tanaman di taman belakang sama taman belakang sama taman depan gitu ya. Ini paling penting tiap jam 4 sore. Oh, siap bos gitu ya. Nah, mereka anak muda ini sebagai asisten rumah tangga yang baik mengerjakan semuanya dan taat. Termasuk yang paling penting setiap jam 4 sore nyirami tanaman di taman belakang sama taman belakang. Taman depan sama taman belakang gitu ya. Lah suatu sore ini hujan lebat Bapak Ibu Saudara-saudari. Hujannya lebat, hujan angin. Lantas apa yang terjadi sekitar jam 4 sore anak muda ini, asisten rumah tangga ini pakai payung. Nyiramin tanaman. Lihat kita lihat, oh goblok karena ini, bodoh. Tetapi bukankah kita melihat ada ketaatan di sana? Dunia sering melihat kita, oh goblok, melayani Tuhan goblok, hidupmu enggak enak. Jadi terikat, betul? Oh engkau ikut Tuhan jadi enggak bisa dugem loh. Gitu kan? Oh kamu ikut Tuhan enggak bisa bebas lagi. Dunia melihat kita, saksi-saksi Kristus engkau goblok. Tapi biarlah kita tetap taat Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun dunia ngomong kita bodoh. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Akhir bulan kemarin 30 Mei saya masih ingat. Saya ini dapat panggilan Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan saya percaya ini panggilan dari Tuhan. Saya mendapat tawaran untuk mengembalakan di sebuah gereja. Mengembalakan di sebuah gereja. Oh puji Tuhan ya, berkati Tuhan anakku ya. Mengembalakan di sebuah gereja. Dan gereja ini dalam posisi yang kalau ukuran dunia keuangannya enggak baik. Di tengah pergumulan keluarga kami yang mungkin Bapak Ibu Saudari pernah saya saksikan di tempat ini, bahwa kami masih bergumul, ada panggilan seperti itu. Lantas saya ini tidak menerima langsung, tapi saya bilang, aku harus tanya Tuhan dulu. Ya kan? Aku harus tanya Tuhan dulu, sama harus sepakat sama istri kan? Kan enggak mungkin kalau istri enggak, saya jalan. Karena harus sepakat. Lantas di tengah pergumulan itu, ketika Tuhan belum jawab, saya tanya kanan kiri, teman-teman saya. Lah 99,9% itu mengatakan big no, artinya apa? Ndak, ojo, nes, medeni. Ngerti medeni? Apa medeni? Menyeramkan, bukan menakutkan lagi, menyeramkan. Ojo nes, semuanya katakan, oh ini gini loh, kamu bisa dimanfaatkan, kamu bisa suatu saat kalau misalnya sudah oke, kamu ditendang lagi. Kamu dimanfaatkan, mau, bahaya. Tapi anehnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya mendengar itu semua, saya tidak bertambah takut, tetapi bertambah damai sejahtera. Dan saya percaya ini dari Tuhan. Lalu saya berdoa lagi, Bapak apakah, sampai Tuhan ngomong, ya anakku. Lantas saya terima. Mulai Juli nanti saya mengembalakan di sebuah gereja. Dan ketika saya menerima, teman saya bilang, goblok terus gue goblok, bodoh gue. Saya cuma bisa bilang, saya mau taat, belajar taat sama panggilan Tuhan. Dan saya melihat dan memikirkan apa yang mereka tidak lihat. Saya ulangi, saya melihat dan memikirkan apa yang mereka tidak lihat dan mereka tidak pikirkan. Saya menyaksikan
Bagaimana seorang jemaat tua di gereja itu koma suatu hari di rumah sakit, lantas saya datang, kami datang, saya dan tim saya datang, dan saya berbisik di telinganya, saya doakan, saya ajak berdoa, dan saya percaya dia dengar meskipun dia koma. Lantas tidak sampai hitungan jam, dia dipanggil Tuhan. Saya menyaksikan itu semua. Seorang bapak yang lain, yang kelihatannya seger buger, suatu hari karena tidak bisa makan, karena ada keluhan di tenggorokannya, dibawa ke rumah sakit. Hari pertama sampai kedua kami kunjungi masih seger buger, cuma nggak bisa makan gitu toh. Lantas suatu siang saya hari Senin itu, saya tergerak untuk datang ke rumah sakit. Dan ketika saya lihat, waduh keadaannya jadi parah Bapak Ibu Saudari. Dari mulutnya keluar darah dan dia sudah tidak bisa ngomong. Lantas siang itu saya berbisik sama dia, ayo nyanyi yuk. Saya ajak berdoa. Lagu itu saya masih ingat, kami nyanyikan. Lantas tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Saya menyaksikan itu semua, mereka tidak menyaksikan. Saya menyaksikan kami hamba-hamba Tuhan datang ke sebuah rumah, seorang janda tua. Ketika kami datang, dia dengan tangan yang gemetar, menyajikan minuman dan makanan, bukan karena gemetar, tapi karena dia kayaknya gejala Parkinson. Jadi kalau orang Jawa bilang bujuten begitu. Saya menyaksikan jemaat-jemaat yang seperti ini. Dan itu tidak mereka saksikan. Dan saya rela disebut bodoh, disebut goblok, tapi saya mau taat menjadi saksi Kristus. Dan saya berdoa kita semua adalah anak-anak Tuhan, yang hari ini mengerti bagaimana kita menjadi saksi Kristus, oleh kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Yaitu apa? Tetap memberitakan, hanya memberitakan Kristus, bukan diri kita. Yang kedua, biarlah kita tetap taat akan panggilan apapun itu. Tetap taat Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya undang tim lain Tuhan untuk maju ke depan. Kita datang pada Tuhan, kemudian kita akan nyanyi. Mudah-mudahan bisa ya, maksudnya pasti bisa, cuma mudah-mudahan ini bisa dinyanyikan di tempat ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Yuk kita datang pada Tuhan dulu yuk. Sambil tim PAW menyiapkan lagu ini. Oh haleluya Tuhan. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami mau Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Oleh kuasa dari Roh Kudus, kami mau Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu dalam setiap langkah hidup kami, dalam setiap nafas kami, dalam setiap tindak tanduk kami, dimanapun kami berada, bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, bukan hanya mulai dari rumah, tetapi di rumah juga, dimanapun kami berjalan, dimanapun Engkau menuntun kami berjalan, kami akan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya itu semua karena kemurahan Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus. Tuhan Yesusku, hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kami percaya Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bangkit ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Berdiri ya.
Puji nama Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita jalankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan memberikan sebagian persembahan Tuhan dari berkat yang telah Engkau beri. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami Tuhan, biarlah persembahan yang akan kami berikan dapat menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan, dan dapat menjadi berkat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita pujikan Biar Bumi Akan Berlalu. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala, aku cinta Yesus. Syalalala, aku cinta Yesus. 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 Puji nama Tuhan, terima kasih untuk persembahan yang sudah dipersembahkan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu dan tempat silakan Bapak Gembala. Terima kasih buat WL, Singer, tim PAW yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan mereka semuanya, dipakai lebih luar biasa lagi untuk melayani Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih kepada Pak Johannes ya, yang sudah jauh-jauh ya dari Blitar setia, ingat di sini ambil bagian untuk melayani, memberkati kita anak-anak Tuhan yang ada di Ebenezer. Suasana Pentakosta, suasana pencurahan kuasa Roh Kudus. Ingat firman Tuhan yang disampaikan, Roh Kudus itu yang diberikan kepada saudara dan saya tujuannya untuk menyaksikan, untuk memberitakan, menjadi berkat untuk orang lain. Kemudian yang kedua, supaya kita lebih taat, lebih setia, lebih mengasihi Tuhan. Dunia hari-hari ini menghadapi situasi yang sulit ya. Keadaan bukan semakin hari semakin baik, semakin sukar. Usaha yang ini sepi, usaha yang sana sepi, tapi bagi anak Tuhan tetap percaya Tuhan akan pelihara anak-anak Tuhan. Hari ini Israel, negara yang kecil, dikeroyok dengan
negara-negara dikeroyok dengan teroris-teroris, termasuk sponsornya yang dibom Iran ini, saudara yang dikasih Tuhan. Tujuannya apa? Israel akan dihabisi, Israel supaya habis, Yahudi hilang. Tapi bagaimanapun Israel ada di biji mata Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Beda, Iran itu besar, Israel kecil, tapi Tuhan luar biasa. Demikian juga Israel rohani itu saudara dan saya, keturunan Ibrahim, keturunan Abraham. Nah, Ibrahim mereka, kita Abraham. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi biji matanya. Apapun yang terjadi, gejolak dunia, keadaan yang tidak menentu, tetap setia, amin. Tetap taat, tetap senantiasa ada di dalam Tuhan. Itu yang letak kekuatan saudara dan saya. Puji Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kegiatan doa pagi seperti biasa jam 4 pagi di sini Senin sampai Sabtu. Kemudian doa malam hari Selasa dan Kamis jam 6, dan ibadah wanita kami berharap wanita yang merasa wanita, kalau wandu jangan ya. Yang wanita silakan datang hari Rabu di tempat ini jam 6 sore, pergunakan waktu yang ada untuk bersekutu. Kemudian untuk remaja nanti malam di sini jam 6 sore. Mohon anak-anak remaja bisa hadir bersama-sama. Kemudian sekolah minggu seperti biasa di atas dipisahkan seperti ini. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, untuk Senin depan kita kedatangan tamu persekutuan hamba-hamba Tuhan Kediri Selatan. Ya, ini bagian Kediri Selatan atau Timur. Ada bagian persekutuan hamba-hamba Tuhan kota Kediri dan persekutuan Pare sekitarnya. Besok Senin jam 10 sekitar 36 hamba-hamba Tuhan. Persekutuannya namanya Garis Depan. Jadi hamba-hamba Tuhan yang ada. Kemudian yang pesen basar silakan diambil hari ini ya. Ya, hari ini diambil. Yang tidak pesan tidak boleh mengambil. Ya. Kemudian untuk Youth Camp Pemuda Remaja Wilayah 4 Pare di Bethlehem Posarang tanggal 8-9 Juli. Siapa yang belum daftar segera daftar, nanti kalau sudah penuh akan ditutup. Ya, anak-anak remaja pemuda. Emily belum daftar dan yang lain-lain silakan daftar. Kemudian mulai minggu kita akan ibadah kita nanti akan ngerakit satu komputer. Puji Tuhan. Sebenarnya dana itu waktu sudah dari bupati itu gak cukup dananya untuk komputer, kurang komponen, power supply kurang, perangkat-perangkat kurang. Kemudian waktu saya pertemuan hamba-hamba Tuhan, siapa yang ada pergumulan, keperluan gereja apa-apa, maksudnya pergumulan, saya nggak punya gitar, saya nggak punya keyboard, saya butuh ini, saya mau rakit komputer kurang, no. Lah kok kurangnya berapa? Kurang power supply, kurang SSD dan lain-lain. Nah, ternyata di total sekitar 1.500.000. Kemudian saya dapat bantuan 1.600.000. Jadi mulai minggu depan kita nggak ngupload lagi, ngenteni setiap ibadah YouTube-nya keluarnya nanti harus nyeting, kemudian ngupload, nunggunya keluar nanti 1 jam. Paling cepat itu 1 jam. Bisa molor. Sekarang setiap ibadah langsung tayangan di YouTube live streaming. Lah puji Tuhan.
Kemudian mohon anak-anak kecil tolong ya, nanti kalau sudah mau ke depan nanti dilihat se-Indonesia, sedunia. Ya, nanti apa namanya, tenar itu sekarang apa? Viral ya. Wah, terkenal ini. Oh, anak kecil main keyboard. Ya, nanti tolong ya supaya nanti kita rapi. Ya, supaya dilihat nanti manis ya. Saya sebenarnya keliru jalan-jalan di sini tuh gak bagus karena ada trouble tadi kabelnya. Puji Tuhan. Apalagi ya? Kami mengucapkan selamat yang berulang tahun. Hari ini Bapak Sukoco berulang tahun. Ya, mungkin acara ulang tahun ini ya. Ya? Oh, lagi sakit. Kita doakan di hari ulang tahun ini ya, ditunggu Bu Sri istrinya karena sakit supaya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Oh iya, anak remaja mohon, Iren sudah lama enggak ke gereja. Di besok nanti anak remaja. Kalau saya besok gak pernah ketemu ya. Puji Tuhan. Ada lagi yang disampaikan? Ya, sama-sama kita berdiri. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi kesempatan nafas hidup, melakukan aktivitas kegiatan hari-hari kami. Dan kami sudah datang ke rumah Tuhan, melangkahkan kami datang ke rumah Tuhan, tujuan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami telah diberkati melalui firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan supaya kuasa Roh Kudus, kalau kami memiliki Roh Kudus kami akan menerima kuasa. Kuasa itu yang memberikan penghiburan, yang memberikan hikmat, yang mengajar kepada kebenaran, yang menuntun dan membawa kami untuk menjadi saksi dan membawa kami untuk tetap taat kepada Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu, hamba-Mu boleh berhenti berbicara, berkuasa Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap kehidupan kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan berkati dari tempat maha tinggi, berkat atas keluarga, berkat atas usaha mata pencarian, dagangan, usaha apapun yang menjadi pekerjaan umat-Mu di tempat ini, dibukakan jalan dan diberkati Tuhan. Yang mengalami persoalan pergumulan dalam nama Yesus, supaya dibukakan jalan, diberikan solusi, diberikan jalan keluar. Yang sakit Bapak Koco, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Pak Dadang, Afan, dan yang lain, kalau ada umat-Mu yang sakit, kuasa bilur-Mu menjamah dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Umat-Mu yang lanjut usia diberi sehat, diberi umur panjang. Dan bersyukur hari ini Pak Koco berulang tahun, diberi sehat, diberi panjang umur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Umat-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di mana saja, supaya dalam pemeliharaan, dalam berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada
pagi hari ini Tuhan memberkati Bapak Johannes dalam pelayanannya, usahanya, apapun yang dikerjakan supaya Tuhan memberkati. Tim PAW yang sudah ambil bagian Tuhan berkati, dan pelayanannya diberkati Tuhan. Menyerahkan hari Senin ada persekutuan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan Pesah rencana bulan Agustus nanti mengadakan pernikahan, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala apa yang diperlukan dalam persiapan-persiapannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita sekalian akan berpisah kembali ke rumah kita masing-masing, menghadapi kehidupan kita setiap hari sepanjang minggu ini dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Kita minta berkat, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.